Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hadirin masyarakat muslimin yang saya hormati, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah bahwa kita sudah sampai di bulan suci Ramadan, yang sejak bulan Rajab barangkali kita berdoa agar disampaikan kepada bulan Ramadan ini, dan alhamdulillah kita sekarang sudah berada di bulan Ramadan, dan patut kita syukuri bahwa kita sudah sampai ke bulan Ramadan itu dengan cara kita melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Saya akan mengambil tema pada kesempatan ini adalah membangun sebuah kader yang tangguh dengan Al-Qur'an. Sebelum itu marilah kita sama-sama untuk sejenak merenung atau muhasabah untuk melihat kondisi umat Islam saat ini, yang konon kabarnya jumlah umat Islam di dunia itu menurut informasi yang terakhir adalah 1,8 miliar. Tidak sedikit. Padahal agama ini adalah agama yang paling dibenci oleh orang di luar Islam. Tapi alhamdulillah agama ini berkembang dengan pesat sehingga dunia ini bermandikan cahaya Islam. Tapi karena Allah yang menjamin, alhamdulillah agama ini makin berkembang. Dan itu salah satu janji Allah barangkali dalam surat At-Taubah ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuriduna ayyutfiqu nurallahi bi afwahihim wa yaballahu illa ayyutima nurahu walau karihal kafir. Mereka orang-orang di luar Islam ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka, dengan perkataan mereka. Tidak berupa fitnahan atau segala macam. Tapi Allah berkehendak untuk menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir membenci. Ini satu bukti bahwa agama Islam adalah agama yang dipelihara Allah, sekalipun dibenci oleh orang di luar Islam, tapi ternyata terus berkembang. Bukankah kita punya Al-Quran, punya satu kitab yang dijamin oleh Allah, seperti bagaimana tadi saya sampaikan dalam pembukaan dalam surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Qur'an diturunkan pada bulan Ramadan untuk apa? Jalan hidup, pedoman hidup. Agar apa? Agar seluruh manusia bisa mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Bahkan ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab Al-Quran, tidak boleh ada keraguan, petunjuk bagi orang tak. Ragu saja tidak boleh kita pada Al-Quran. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ketika kita masih ada orang yang masih ragu dengan Al-Quran, Allah menantangnya dalam surat Al-Baqarah ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala abdina fa'tu bi suratin min misli. Wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dan ini sebuah pernyataan atau sebuah jaminan dari Allah bahwa dengan Al-Quran kita akan menjadi sukses, kita akan menjadi orang yang terbaik, kita akan menjadi orang yang unggul. Dan itu dibuktikan. Kita lihat hadirin, sejarah 14 abad yang lalu ketika Rasulullah SAW diutus ke satu umat yang terbelakang, umat yang bodoh, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulan yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wa in kanu min qabli lafi dhalalin mubin. Ini kata umi berarti kata yang orang tidak bisa baca tulis, berarti orang bodoh, terbelakang, miskin. Akibatnya apa? Terjadi penyakit sosial, perzinahan, pemabukan, perjudian, perdukunan. Karena itu juga disebut lafi dhalalin mubin, mereka sesat. Ini jaminan Allah sudah membuktikan dan Rasul membuktikan hanya dalam tempo 23 tahun bangsa Arab yang tadinya tidak pernah diperhitungkan di dunia menjadi bangsa yang diperhitungkan. Dan Allah sekali memberikan satu cap
Ada umat yang seperti itu, yaitu dengan kalimat di dalam surat Ali Imran ayat 112, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah memberikan sebuah predikat yang terhormat kepada umat saat itu, dan kalimat kuntum khairu ummatin, Anda adalah umat yang terbaik. Kenapa? Karena memang menjadi umat yang unggul, umat yang tidak pernah diperhitungkan oleh masyarakat. Setelah itu menjadi umat yang mampu disegani oleh teman dan ditakuti oleh lawan. Kesempatan ini hadirin, marilah kita di bulan suci Ramadan ini kita mentadabburi Al-Quran, memahami Al-Quran dan kemudian melaksanakan sebagaimana mesti. Kurang dan lebih saya maaf, yang hak hanya dari Allah SWT, sementara kesalahan semata-mata kemudian saya. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.